Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya, khususnya kelas 6 MI Purwanida Blitar dan seluruh siswa-siswi kelas 6 di seluruh Indonesia? Alhamdulillah, sehat luar biasa, Allahu Akbar. Baik anak-anak, hari ini kita berjumpa kembali dalam Mapel Akidah Akhlak kelas 6, yaitu bab yang ke-9. Akhlak terpuji kedua, adab terhadap lingkungan. Baik anak-anak, sebelum Ustazah memulai menjelaskan, mari kita simak bersama-sama viti singkat berikut ini. Anak-anak, sudahkah kita peduli terhadap lingkungan? Polusi udara, penggundulan hutan, bencana alam, sudah saatnya kita peduli. Cintailah alam karena alam adalah rumah kita. Baik, anak-anak, apa saja yang akan kita pelajari hari ini? Adab terhadap lingkungan yang akan kita pelajari ada 3. Yang pertama, melestarikan lingkungan. Yang kedua, cara menyayangi binatang. Dan yang ketiga, cara merawat tumbuhan. Baik anak-anak, sudah siap menyimak materi hari ini? Baik, langsung saja. Untuk yang pertama, kita akan membahas bersama-sama tentang melestarikan lingkungan. Membuat kerusakan di muka bumi merupakan satu bentuk kezaliman terhadap alam. Firman Allah dalam surah Al-A'raf ayat 56 yang artinya, "Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan." Sesungguhnya Allah menciptakan alam dengan komposisi yang seimbang antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya saling memiliki ketergantungan, dan jika salah satu tidak ada, maka keseimbangan alam akan terganggu. Contohnya, hutan lebat dengan marga satwa yang ada merupakan kemegahan bagi desa sekitarnya. Seiring meningkatnya kepadatan penduduk, hutan dibabat, pepohonan ditebangi, hutan berubah fungsi menjadi area pemukiman, dan akhirnya harimau dalam hutan musnah karena diburu. Akibatnya, ular akan bertambah banyak dan jumlah katak menjadi sedikit karena semakin banyak ular yang memangsanya. Akibatnya, katak yang semakin sedikit, maka nyamuk yang biasa dimakan katak menjadi merajalela sehingga menyerang manusia. Oleh sebab itu, menyebarlah wabah demam berdarah atau malaria. Dalam sudut pandang syariat, memelihara dan melestarikan lingkungan berarti sama dengan menjaga agama, jiwa, keturunan, akal, dan juga harta. Jika manusia senantiasa memelihara kelestarian alam dengan baik, alangkah indahnya kehidupan di muka bumi ini. Memelihara kelestarian alam termasuk salah satu bukti bahwa kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Baik anak-anak, adapun perbuatan-perbuatan yang dapat dilakukan dalam rangka menjaga kelestarian lingkungan, diantaranya 1. Menanam pohon dan penghijauan, serta pembajakan tanah dan pemupukan. 2. Menjaga kebersihan lingkungan. 3. Menjaga sumber daya alam. 4. Menjaga kesehatan. 5. Bersikap ramah terhadap lingkungan. 6. Menjaga lingkungan dari kerusakan. Dan yang ketujuh, menjaga keseimbangan alam. Nah, anak-anak, untuk melestarikan lingkungan, itu tadi yang Ustazah jelaskan. Sekarang kita masuk ke materi pembahasan yang kedua. Sudah siap semuanya?
Baik, langsung saja. Untuk yang kedua, yaitu cara-cara menyayangi binatang. Binatang banyak memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Sangatlah wajar jika manusia menyayangi binatang tersebut. Menurut ajaran Islam, ada beberapa cara untuk menyayangi binatang. Antara lain, yang pertama, jika memelihara binatang, hendaknya disediakan makanan dan minuman yang cukup, kandang yang kuat dan terawat. 2. Jika menyembelih binatang, hendaknya menggunakan pisau yang tajam dengan cara yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. 3. Tidak boleh menyiksa binatang. Misalnya, memukul sehingga binatang itu kesakitan, tidak boleh mengadu binatang, dan lain sebagainya. 4. Jika binatang itu dijadikan tunggangan atau penarik beban, hendaklah jangan terlalu dikuras tenaganya. Dan yang kelima, jika melihat binatang sedang dalam bahaya atau kesusahan, hendaklah segera ditolong. Misalnya, seekor anak ayam yang jatuh ke dalam kolam, hendaknya segera ditolong, karena anak ayam itu tidak dapat berenang. Itulah cara-cara menyayangi binatang. Baik anak-anak, yang ketiga kita akan membahas tentang cara merawat tumbuhan. Sudah siap? Baik, langsung saja. Merawat tanaman merupakan amanat Allah SWT. Kita wajib memegang teguh amanat itu. Tumbuh-tumbuhan jika dimanfaatkan terus-menerus tanpa dipikirkan perawatannya akan terancam punah dan akan merusak keseimbangan alam. Islam telah mengatur hubungan antar manusia dan alam lingkungannya, termasuk tumbuh-tumbuhan. Allah tidak menyukai orang-orang yang merusak tumbuhan, sebagaimana firman-Nya yang artinya, "Dan apabila ia berpaling dari engkau, dia berusaha untuk berbuat kerusakan di bumi, serta merusak tanam-tanaman dan ternak, sedangkan Allah tidak menyukai kerusakan." Surah Al-Baqarah ayat 205. Baik anak-anak, sebagai orang yang beriman, kita wajib mengamalkan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Salah satu perintah Allah adalah merawat tumbuhan. Ada beberapa cara merawat tumbuhan, antara lain yang pertama, tumbuh-tumbuhan yang ditanam diupayakan agar tumbuh dengan subur. 2. Memanfaatkannya, memetik buahnya dan daunnya, mengambil ubinya atau akarnya seperlunya sesuai dengan kebutuhan. 3. Menjaganya dari kerusakan sesuai dengan apa yang kita lakukan sehari-hari, yaitu diberi pagar pengaman dan memberikan perlindungan dari gangguan binatang. 4. Mengupayakan perkembangbiakan tanaman. Dan yang kelima, tidak menebang pohon sembarangan. Nah, baik anak-anak, apa yang kita pelajari hari ini? Betul sekali. Yang pertama, kita mempelajari cara melestarikan lingkungan. Yang kedua, cara menyayangi binatang. Dan yang ketiga, cara merawat tumbuhan. Nah, anak-anak, tugas kalian hari ini, kerjakan latihan soal buku paket Akidah Akhlak kelas 6, halaman 120 sampai 121. Tulis jawaban saja di buku tulis, lalu foto dan upload pada kolom tugas KI 4 di e-learning. Selamat mengerjakan, semoga sukses selalu. Anak-anak, kalian harus ingat bahwa lingkungan alam semesta ini adalah ciptaan Allah SWT, dan kita wajib menjaganya dan memeliharanya. Karena itu adalah hal-hal yang disukai oleh Allah SWT. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Let's save the earth together. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.